Bapak, Ibu, Opa dan Oma, serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, dan apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap percaya, bersyukur, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini, dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Gaesaan nomor 12 ayat 1-3. Bukalah gapura indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh berkumpul dalam doa keluarga secara online saat ini. Bapa berkati kami, karena kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia. Semoga kita hari ini tetap semangat menjalani kehidupan kita, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita juga boleh bersyukur hingga saat ini Tuhan juga masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan: Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Desember dan kita juga perlu berhati-hati karena curah hujan cukup tinggi. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di Lumajang juga sedang berjibaku dengan meletusnya Gunung Semeru. Kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kita mendoakan mereka supaya tetap beriman. Tuhan, apapun yang terjadi, semuanya dalam rencana Tuhan. Mazmur yang kita baca hari ini dari 24 adalah salah satu rangkaian trilogi dari Mazmur, yaitu ayat pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Kalau pasal 22 itu menggambarkan tentang gembala baik yang mati demi domba-dombanya. Kita juga sering mendengar pasal 23 tentang gembala baik yang merawat domba-dombanya. Meskipun melalui lembah kekelaman, dia selalu menolong dan menjaga kita. Di pasal 24 ini menggambarkan tentang gembala yang datang untuk domba-dombanya. Seperti tema kita hari ini, bukalah hatimu. Membuka hati untuk sang gembala, sang Raja kemuliaan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangkaian Advent, kita sudah memasuki Advent kedua, dan hari Minggu lagi nanti kita akan memasuki Advent yang ketiga. Advent yang ketiga itu akan kita masuki, dan biasanya kalau penyalain itu warnanya pink, gitu ya, lebih ceria, lebih cerah. Nah, berbicara tentang kedatangan Gembala Agung. Kalau dari ayat 7 tadi kita baca, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sebenarnya ini adalah, bacaan kita adalah kisah atau cerita tentang Daud yang sungguh dia sendiri berupaya mengembalikan tabut perjanjian yang sudah direbut oleh bangsa Filistin. Daud membawa tabut itu ke Yerusalem kembali. Tabut untuk bangsa Israel sangat penting karena dia simbol dari kehadiran Allah. Dia merebut kembali dan dibawalah ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, maksudnya apa? Ketika bangsa Israel telah dirampas tabutnya, mereka malu, kalah oleh orang-orang Filistin, dan tabut itu dibawa oleh orang-orang Filistin. Maka mereka malu. Mereka malu, kalau digambarkan, tidak berani mengangkat kepala. Angkatlah kepalamu, peristiwa yang memang memalukan karena tabutnya dibawa oleh orang Filistin. Mereka malu karena kekalahan. Mereka malu karena sudah tidak ada lagi simbol kehadiran Allah. Kekalahan sebetulnya bukan karena ketidakmampuan Allah, tapi justru ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Allah tetap perkasa, Allah tetap menang dalam peperangan, tetapi kesetiaan bangsa Israel yang membuat mereka kalah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, dan terangkatlah. Mazmur hendak menegaskan bahwa masa-masa yang memalukan itu, masa-masa yang menyedihkan itu telah berlalu.
Dan kini tabut itu dibawa kembali oleh Daud. Sehingga Daud mengatakan, angkatlah kepalamu. Tidak perlu lagi malu. Tidak perlu lagi menundukkan kepala. Dan tidak berani mengadakan kepala. Tetapi angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Dan terangkatlah. Untuk apa? Menyambut kedatangan siapa? Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yaitu Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Dialah Tuhan semesta Allah. Dialah Raja Kemuliaan, yaitu Gembala Agung. Kemenangan telah datang. Biarlah masa-masa yang memalukan itu sudah berakhir. Angkatlah kepalamu, berdirilah kokoh dalam sukacita dan kemenangan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, pergumulan apa yang kita rasakan saat ini? Begitu beratkah sehingga kita tidak mau atau kita malu datang kepada Tuhan? Pergumulan apakah ya sehingga kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan dan sungguh kita tidak percaya kepada Tuhan? Angkatlah kepalamu, bukalah hatimu, sambutlah Dia, Sang Gembala Agung yang sungguh datang dalam kehidupan kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun kondisi kita, apapun kondisi bangsa kita, COVID belum berakhir. Beberapa daerah di Lumajang saat ini juga sedang ada bencana. Seluruh dunia mengalami bencana. Tetapi hendaklah kita tetap bersyukur. Tangan Tuhan menguatkan kita, menolong kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, jika kita mengikuti ibadah kita, ada satu lagu tema yang mengatakan begini. Marilah umat Tuhan, siapkan hati, mari sambut Dia. Di bagian tengahnya dikatakan, walau gempa melanda, walau di pengungsian, walaupun badai dahsyat juga menerpa, tetap bersukacita, bernyanyi bergembira. Juru selamat lahir bagi umatnya. Mari kita menyiapkan hati kita, membuka hati kita, dimanapun kita berada. Mungkin saat ini kita sedang dalam pengungsian. Mungkin saat ini rumah kita porak-poranda oleh karena bencana. Mungkin wabah masih melanda kita. Dalam keadaan kesakitan kita, dalam keadaan keterpurukan perekonomian kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam keputusasaan kita, sambutlah Dia, Raja Kemuliaan, Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Sebab Dia yang akan memulihkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Percayalah dengan iman teguh bahwa Yesus sungguh datang memulihkan keadaan umatnya. Saudara-saudara kita yang di Lumajang, kita juga mendoakan mereka. Tetaplah bersukacita apapun kondisi kita. Memang berat. Tapi Yesus datang. Dia menolong kita, memulihkan keadaan kita. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, bukalah hati kita untuk menyambut Dia. Jika kita
mengingat-ingat ketika Yesus lahir, bukan di sebuah istana, bukan di rumah sakit, tetapi dalam kandang yang hina, dalam kandang yang rendah, yang kotor, yang bau. Tetapi dia rela meninggalkan tatanya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, bukalah hati kita untuk menyambut dia, karena sungguh Kristus hadir memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita yang hidup yang menerangi jalan hidup kami, supaya kami tidak menjalani hidup yang sesat, tapi kebenaran Tuhan selalu ada di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya negara kami aman, tentram, damai, dijauhkan dari COVID-19 yang ketiga. Jangan sampai melanda negara kami tercinta Indonesia ini. Kami juga bersatu berdoa untuk semua misi yang diutus untuk ke Papua. Kiranya Tuhan menguatkan iman para hamba-hamba-Mu yang Kau utus, agar dapat menjalani misi dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, juga jemaatnya boleh setia menjadi umat Tuhan yang Tuhan telah pilih, agar bersaksi untuk kemuliaan Tuhan dan dikuatkan imannya. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk dalam rangka menjelang Natal, kami memasuki Minggu Advent. Biarlah kami umat-Mu selalu menikmati segala acara demi acara yang dibawakan oleh panitia Natal, sehingga itu semua menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, yang kami mohon dengan penuh kerendahan hati dan ungkapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dalam doa keluarga saat ini dapat menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita nyatakan sekali lagi sukacita kita atas penyertaan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kirim Keesahan nomor 156 ayat 1-3. Soraklah hai umatnya.
Hai umatnya, mari sambut kedatangannya, kedatangan Sang Raja Kemuliaan, Gembala Agung. Lagu yang baru saja kita nyanyikan menutup rangkaian doa kita hari ini akan menolong kita, menguatkan kita untuk tetap bersukacita apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Bukalah hati kita menyambut Dia, Sang Raja Kemuliaan, Kristus Gembala Agung kita. Dia datang menolong dan memulihkan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.